Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki tausiah kita pada malam hari ini, kita senantiasa menyampaikan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai rahmat dan karunia-Nya yang selalu dicurahkan kepada kita, termasuk pada malam hari ini masih diperkenankan untuk hadir di rumah Allah dan untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Demikian juga saudara-saudara kita yang tidak berhadir, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas ibadah sebagaimana biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita masih ingin melanjutkan apa yang tersisa pada topik pada pertemuan yang lalu, yaitu topik ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, seperti yang sudah kita bacakan, ada pesan singkat baginda Rasulullah kepada Abu Dzar. Kita mengulang hadisnya, nanti kita sampaikan penjelasan yang diberikan para ulama yang pada pertemuan yang lalu belum sempat kita sampaikan. An Abi Dzar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan tausiah kepada para sahabat beliau, kadang-kadang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sahabat yang menjadi sasaran tausiah. Walaupun pada dasarnya hal ini juga berlaku bagi sahabat-sahabat dan umat Islam yang lain. Beliau sering menyampaikan tausiah dengan bahasa yang lugas, yang tegas, lagi singkat, yang dalam bahasa beliau disebut sebagai jawami'ul kalim, yaitu ucapan-ucapan beliau yang disusun dalam bahasa yang singkat tetapi padat dengan makna. Sebahagian hadis ini kita sudah jelaskan. Ittaqillaha haitsuma kunta, bahwa hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Muraduhu fi sirri wal alaniyah, makna di mana saja kamu berada
apakah kamu berada dalam keadaan sepi atau di tempat yang rahasia ataupun di tempat yang terang-terangan? Mengapa kalimat ini muncul, para jamaah sekalian? Karena dalam pengamalan ibadah yang sering dilakukan oleh sebahagian orang, ketaatan itu sering ditampakkan pada saat di hadapan orang banyak. Jadi ketika berada di dalam masjid, ketika berada di tempat-tempat ibadah yang lain, atau ketika berada di hadapan orang banyak. Tetapi ketika berada di tempat-tempat yang tersembunyi, yang sepi, tidak dilihat oleh orang banyak, itu cenderung ketaatan dan ketakwaan tidak nampak. Makanya ada ketegasan haitsuma kunta, di mana saja kamu berada, haitsu yarahun nasu wa haitsu la yarawnahu, baik ketika dilihat oleh orang dan ketika tidak dilihat oleh orang. Wa qad dzakarna min hadisi Abi Dzar anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, pada lafaz yang lain baginda Rasulullah juga pernah berpesan kepada Abu Dzar, usika bitaqwallahi fi sirri amrika wa alaniyatih, saya berpesan kepadamu wahai Abu Dzar agar kamu takwa kepada Allah, baik dalam urusanmu yang tersembunyi ataupun dalam terang-terangan. Jadi lafaz yang sedikit berbeda namun maknanya sama, karena mengingat melaksanakan ketaatan sering tidak sama pada saat di hadapan orang banyak dengan pada saat berada di tempat-tempat sendiri ataupun di tempat-tempat yang tersembunyi. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kita bagaimana caranya supaya ketaatan itu juga tetap dilakukan oleh kita, tidak saja di tempat yang terang-terangan di hadapan orang banyak, tetapi juga ketaatan bisa kita lakukan pada saat-saat sendirian. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita doa, artinya memohon kepada Allah supaya ketakwaan kita itu tetap bisa kita pelihara, tidak hanya di depan orang banyak tetapi pada saat kita sendirian ataupun di tempat-tempat yang tersembunyi. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul fi du'aih, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa atau membaca dalam doanya, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Bagus para jamaah sekalian untuk kita ulang-ulang membaca doa ini. Saya memohon kepadamu ya Allah agar aku tetap takut kepadamu, takwa kepadamu fil ghaibi wasyahadah, baik dalam keadaan tersembunyi, gaib, jauh di hadapan orang, wasyahadah, dan pada saat sedang berada di hadapan orang. Wa khasyatullahi fil ghaibi wasyahadati hiya minal munjiyat. Jadi ketakutan kita kepada Allah ataupun ketakwaan kita kepada Allah dalam gaib, di tempat-tempat yang tersembunyi dan di tempat-tempat yang disaksikan oleh orang lain, hiya minal munjiyat,
Ini termasuk amalan-amalan yang dapat menyelamatkan kita. Artinya kalau kita melaksanakan ketaatan ataupun kita nampakkan ketaatan hanya di tempat keramaian tapi tidak di tempat ketika kita berada sendirian atau ketika kita tidak dilihat orang, itu belum tentu menjamin seseorang bisa terselamatkan. Fa inna man alima anna Allaha yarahu haitsu kana, maka sesungguhnya orang yang mengetahui bahwa Allah senantiasa melihatnya di mana saja berada. Jadi kalau kita menyadari bahwa Allah senantiasa memantau kita, melihat kita, wa annahu muttali'un ala batinihi wa zahirihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita dalam keadaan batin, dalam keadaan bersembunyi atau bersembunyi dalam keadaan zahir. Jadi ketika kita menyadari, ketika kita menanam keyakinan dalam diri kita bahwa Allah senantiasa melihat kita, baik di tempat yang tersembunyi ataupun di tempat yang nyata, wasirrihi wa alaniyatih, di tempat yang tersembunyi dan terang-terangan, wastahbara dzalika fi khalawatihi, dan senantiasa menghadirkan keyakinan itu dalam fi khalawatihi, di tempat-tempat yang tersembunyi, aujaba lahu dzalika tarkal ma'asi, maka dengan cara demikian itu akan menyebabkan kita mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan akan menyebabkan kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarkal ma'asi fi sirri, kita akan meninggalkan maksiat meskipun di tempat-tempat yang tersembunyi. Wa ila hadzal ma'na al-isyaratu fil Qur'ani biqaulihi azza wa jal, pemahaman seperti ini diisyaratkan oleh Al-Quran dalam firman Allah azza wa jalla, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi ketika seseorang mengetahui, menyadari bahwa gerak-gerik kita senantiasa dipantau oleh Allah, tidak hanya di tempat yang terang-terangan tetapi juga di tempat yang tersembunyi, itu mudah-mudahan akan menyebabkan kita meninggalkan perbuatan maksiat dan meningkatkan amal ibadah kita ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah sangat dekat kepadamu tanpa memandang tempat, sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 1. Kana ba'dus salafi yaqulu li ashabihi, sebahagian ulama-ulama salaf, ketika dikatakan ulama salaf di sini adalah ulama-ulama para sahabat, sahabat-sahabat baginda Rasulullah dan ulama-ulama tabi'in. Sebahagian mereka mengatakan kepada sebahagian yang lain, zahhadanallahu wa iyyakum fil harami zuhda man qadara alaihi fil khalwah fa'alima annallaha yarahu fatarakahu min khasyatih. Jadi sebahagian para sahabat berkata kepada sahabat yang lain, atau sebahagian ulama mengatakan kepada sebahagian ulama yang lain,
Kiranya Allah telah menjauhkan kita dan kalian semua dari perbuatan haram, sebagaimana menjauhkan kita, sebagaimana telah dijauhkan orang-orang yang mampu melakukan sesuatu perbuatan dalam keadaan tersembunyi. Artinya, kita bermohon kepada Allah, semoga kita dan kalian semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan haram, sebagaimana dijauhkan perbuatan haram pada saat kita mampu melakukan perbuatan haram itu, yaitu di tempat tersembunyi, tapi kita tetap memohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari perbuatan haram tersebut. Fa'alima anna Allah yarahu, dia mengetahui bahwa Allah melihatnya. Ketika dia mengetahui Allah melihatnya, fatarakahu min khasyatih, lalu dia akan meninggalkan perbuatan haram itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Asy-Syafi'i rahimahullah, atau sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, a'azzul asya'i salasatun. Imam Syafi'i dalam satu ungkapannya pernah mengatakan, semulia-mulia sesuatu adalah ada tiga. Artinya ada tiga hal yang membuat seseorang itu mulia. Ada tiga keadaan, ya. A'azzul asya'i salasatun. Al-judu min qillatin. Yang pertama, pemurah ketika kita dalam keadaan sempit. Kalau pemurah dalam keadaan kita punya kemampuan, itu biasa-biasa saja. Jadi orang kaya yang pemurah itu bisa dilakukan, kecuali memang tidak mau dilakukan. Tapi pemurah dalam kondisi kita terbatas dana, itu yang sulit dilakukan. Jadi al-judu min qillah. Jadi orang yang pemurah dalam keadaan dia kesempitan, itu adalah sesuatu yang mulia, kata Imam Syafi'i. Wal wara'u fi khalwatin, dan menjadi orang wara' di dalam kesepian. Ini yang kedua yang mulia. Yang ketiga, wa kalimatul haqqi 'inda man yukhaf, yaitu mengatakan ucapan yang benar ketika berada di depan orang yang ditakuti. Jadi kalau seseorang mampu melakukan tiga perkara ini, itu termasuk orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua dari hadis yang kita bacakan tadi, dan ini mungkin yang tidak sempat tersinggung pada pertemuan yang lalu, wa atsbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Jadi pesan baginda Rasulullah yang sangat penting. Yang kedua adalah ikutkanlah sesuatu yang jelek dengan sesuatu yang baik. Karena apabila kita melakukan sesuatu yang jelek, amalan-amalan kesalahan, lalu kita tutupi amalan kesalahan itu, atau kita iringi amalan kesalahan itu dengan amalan kebaikan, kata baginda Rasulullah, tamhuha ay ismaha, tamhu ismaha. Artinya kalau kita sudah mengiringi kebaikan terhadap kejelekan ataupun terhadap dosa yang kita lakukan, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa yang kita lakukan sebelumnya. Wa tazhaba atharuhu, maka akan hilanglah bekas-bekas dosa tersebut. Ini diperkuat berdasarkan firman Allah surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyiat,
Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu dapat menghilangkan amalan-amalan yang jahat. Ini penting sekali para jamaah sekalian, karena kita sebagai seorang hamba yang lemah, hamba yang tetap pernah tergelincir melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Tidak ada seorang manusia pun yang bebas dari dosa dan kesalahan. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu mengekang diri untuk tidak melakukan kesalahan, walaupun kesalahan itu dalam bentuk yang sangat kecil. Ini sebagaimana hadis Nabi yang sudah juga kita sering mendengar, kullu bani Adam khata', setiap bani Adam adalah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang sadar terhadap kesalahan tersebut dan mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada penjelasan para ulama, para jamaah sekalian. Ada perbedaan pandangan di kalangan ulama kita. Perbuatan baik apakah yang dapat menutupi ataupun yang dapat menghapuskan kesalahan yang kita lakukan. Jadi kata baginda Rasulullah di sini, kalau seseorang manusia sudah melakukan kesalahan, maka kita tidak boleh diam diri, kita lakukan kebaikan untuk bisa menutupi ataupun untuk bisa menebus kesalahan yang pernah kita lakukan, yang dikuatkan oleh firman Allah. Hanya saja di sini terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama dalam memahami hadis ini dan dalam memahami ayat innal hasanati yudhibnas sayiat, kebaikan itu dapat menghilangkan kejahatan. Apakah yang dimaksudkan di sini kebaikan dalam pengertian amal ibadah wajib, amal ibadah sunat, ataupun yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah bertobat terhadap kesalahan yang kita lakukan? Wa qad ikhtalafan nasu fi mas'alatain. Jadi manusia, ya para ulama di sini berbeda dalam dua perkara. Ihdahuma hal tukaffirul a'malus shalihatul kaba'ira was saghair am la tukaffiru siwas saghair. Jadi yang salah satunya adalah apakah amalan-amalan sahih, apakah amalan-amalan yang saleh itu dapat menutupi ataupun dapat menghilangkan ataupun dapat diampuni dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang kecil. Artinya apakah dengan kita lakukan perbuatan amalan saleh itu bisa menghapuskan dosa terhadap amalan, terhadap kesalahan-kesalahan yang besar, terhadap dosa-dosa besar atau dan dosa-dosa kecil sekalian, amla tukaffir siwas saghair, atau amalan saleh yang kita lakukan itu tidak dapat menutupi ataupun tidak dapat mengampuni kesalahan kecuali kesalahan yang kecil saja. Karena kita ketahui perbuatan dosa itu ada perbuatan dosa besar dan ada perbuatan dosa kecil. Lalu yang dipertanyakan, apakah dosa besar dan dosa kecil itu dapat terhapus dengan kita melakukan amal saleh atau hanya dosa kecil? Faminhum man qala, sebahagian dari mereka mengatakan la tukaffiru siwas saghair. Jadi ketika kita melakukan amal saleh setelah melakukan perbuatan salah, itu hanya bisa menghapuskan dosa kecil saja. Wa qad ruya hadza an Atha wa ghairihi minas salafi fil wudu'i annahu yukaffiru saghair.
Diriwayatkan dari Atha ini seorang ulama tabi'in yang hidup setelah masa sahabat, dan juga dari ulama-ulama lain di kalangan ulama salaf tentang persoalan wudu. Wudu itu annahu yukaffirus shaghaira. Jadi ketika kita melakukan kesalahan lalu kita berwudu, itu wudu tersebut dapat menutupi dosa-dosa kecil. Wa qala Salman Al-Farisi fil wudu innahu yukaffirul jarahatis sighar. Salman Al-Farisi juga mengatakan wudu itu bisa menghapuskan jirahatis sighar, luka-luka kecil ataupun dosa-dosa kecil. Jadi misalkan dikatakan oleh Salman Al-Farisi, kita sudah melakukan satu kesalahan ataupun satu maksiat, lalu kita berwudu setelah melakukan maksiat itu dengan berwudu saja kita sudah menutupi ataupun sudah diampuni oleh Allah kesalahan-kesalahan kecil. Kemudian wal masyu ilal masajidi yukaffiru akbara min dalik. Lalu setelah kita berwudu, kita berjalan menuju ke masjid, yukaffiru, akan dihapuskan akbara min dalik, yaitu dosa yang lebih besar dari dosa kecil tersebut. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi ketika kita berwudu bisa menghapuskan dosa kecil, lalu kita menuju ke masjid, itu bisa menebus dosa yang lebih besar lagi. Wassalatu tukaffiru akbara min dalik. Lalu kita melaksanakan salat, itu akan menghapuskan dosa yang lebih besar dari pada saat kita menuju ke masjid dan pada saat kita berwudu tadi. Kharrajahu Muhammad bin Nas Al-Marwazi. Ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Wa ammal kabairu fala budda laha minat taubah. Adapun perbuatan-perbuatan dosa besar, maka itu mesti ada taubat dari orang yang melakukan perbuatan dosa besar tersebut. Misalnya membunuh orang, berzina, mencuri, ya, itu tidak cukup. Artinya setelah berzina, kalau begitu apakah kita cukup setelah berzina, setelah membunuh orang, setelah mencuri? Apakah cukup hanya melaksanakan salat lalu tertutupi? Nah, ini menurut pendapat ulama ini tidak boleh. Karena yang bisa tertutupi kesalahan-kesalahan yang kecil, bukan kesalahan-kesalahan besar. Jadi fala budda laha minat taubah. Li'anna Allaha amara al-ibada bit-taubah. Karena Allah telah memerintahkan hamba untuk bertobat. Wa ja'ala man lam yatub zaliman. Dan Allah memandang orang yang tidak bertobat adalah sebagai pelaku kezaliman. Artinya di sini dikatakan perlu adanya taubat. Kalau tidak, untuk apa fungsi taubat? Kalau sekedar cukup melaksanakan kebaikan lalu bisa menghapuskan dosa yang kita lakukan. Nah, ini jalan pemikiran ataupun logika yang dipakai oleh kelompok ini, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dosa besar itu tidak cukup hanya sekedar melakukan amalan-amalan salih biasa, tetapi memang harus bertobat dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak demikian, untuk apa juga Allah memerintahkan taubat? Wattafaqatil ummatu ala anna taubata fardun. Para ulama sepakat bahwa taubat itu fardu. Wal faraidu la tuadda illa biniyatin wa qasdin. Perbuatan fardu itu tidak akan terlaksana kecuali dengan niat dan tujuan yang benar.
walau kanatil kabairu taqa'u mukaffaratan bil wudu'i was salati wa adai baqiyati arkanil islami lam yahtaj ila taubah. Seandainya perbuatan-perbuatan dosa besar bisa terhapus dengan melaksanakan wudu dan salat dan dengan melaksanakan rukun-rukun Islam yang lain, tentu tidak perlu lagi kepada taubat. Wa hadza batilun bil ijma'. Ini pendapat yang batil menurut ijma' para ulama. Artinya seseorang yang melakukan perbuatan dosa besar tidak cukup hanya menutupi dengan amalan-amalan saleh yang biasa, tetapi harus melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menyesali perbuatan-perbuatan tersebut, tidak akan kembali lagi melakukan perbuatan tersebut, dan konsisten dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan falau kuffiratil kabairu bi fi'lil faraid, juga seandainya perbuatan dosa besar itu dapat terampuni dengan melakukan perbuatan fardu, lam yabqa li ahadin zambun yadkhulu bihin nar, tentu tidak akan tersisa dosa seseorang pun yadkhulu bihin nar, yang dapat menyebabkan ia masuk neraka, idza ata bil faraid, apabila dia telah melakukan perbuatan-perbuatan fardu. Wa hadza yushbihu qaulal murji'ah. Nah, ini sama dengan paham orang murji'ah, wa huwa batil. Hadza ma dzakarahu Ibnu Abdul Bar fi kitabih At-Tamhid. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Wa qala wa haka ijma'al muslimina ala dzalik, dan telah ada kesepakatan kaum muslimin terhadap yang demikian itu. Wastadalla alaihi bi ahaditsa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka berdalil dengan sejumlah hadis-hadis Rasulullah, di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Ini dalil yang dijadikan pegangan oleh kelompok ulama ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salawatul khams, salat yang 5 waktu, dan Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu dapat menghapuskan lima bainahunna majtunibatil kabair, dapat menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antaranya, dengan catatan selama dia dapat menjaga ataupun dapat menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar. Ini pendapat yang sangat kuat di kalangan para ulama. Artinya amalan-amalan saleh yang biasa, amalan fardu yang biasa hanya dapat menghapuskan dosa kecil, ya, selama ia tidak melakukan dosa-dosa besar. Apabila melakukan dosa besar, harus melaksanakan taubat dengan niat taubat yang baik, yang sering kita dengar, yaitu taubatan nasuha, taubat yang tidak akan kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dan menyesali perbuatan-perbuatan tersebut. Kalau dosa itu dengan manusia, kita harus minta maaf, mengambil barang orang harus mengembalikan itu. Itulah yang disebutkan dengan takwa yang benar si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa mukharraj fi sahihain. Hadis ini disebutkan dalam 2 kitab sahih,
min hadisi Abi Hurairah, yang diterima dari Abu Hurairah. Wa hadza yadullu ala annal kaba'ira la tukaffiruha hadhil faraid. Jadi berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan dosa-dosa besar tidak dapat terampuni atau tidak akan terhapus hanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan fardu ataupun amalan-amalan fardu. Wa qad haka Ibnu Athiyah fi tafsirihi fi ma'na hadzal hadis qaulain. Seorang ulama Ibnu Athiyah menceritakan atau menghikayatkan dalam penafsiran terhadap makna hadis ini ada dua pendapat. Ahaduhuma an jumhuri ahli sunnah wal jamaah. Salah satunya adalah yang berasal dari jumhur ahli sunnah wal jamaah, anna ijtinabal kabairi syartun litakfiri hadhil faraid lis-shaghair. Jadi dari ahli sunnah wal jamaah, ulama kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar itu merupakan syarat untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kecil oleh perbuatan-perbuatan yang fardu yang kita lakukan. Nah, jadi perbuatan fardu yang kita lakukan, ya, fardu salat umpamanya, zakat, haji, itu tetap dapat menghapuskan dosa-dosa kecil, tetapi tidak dapat menghapuskan dosa besar kecuali dengan sengaja dan khusus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam tujtanab lam tukaffir hadhil faraidu syai'an bil kulliyah. Dalam bahasa ini tegas sekali dikatakan, apabila dia tidak menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa besar, maka perbuatan fardu yang dia lakukan sehari-hari tidak akan dapat mengampuni atau terampuni sedikit pun dari dosa besar itu. Itu pendapat yang pertama. Wasani annaha tukaffiru saghair mutlaqan. Namun ada juga pendapat kedua mengatakan perbuatan-perbuatan amal saleh yang biasa itu dapat menghapuskan dosa kecil secara mutlak. Wala tukaffirul kabaira wa in wujidat. Ya, kalau dosa kecil secara mutlak itu dapat dihapuskan, tetapi tidak dapat menghapuskan dosa besar walaupun dilakukannya. Lakin bisyarti taubah minas saghair, tetapi dengan syarat taubat. Wa adamil israri 'alaiha, tidak kekal melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa tersebut. Wa rajjaha hadzal qaula wa hakahu 'anil hudzaq. Jadi ini dikuatkan pendapat ini dan diriwayatkan dari al-hudzaq. Wa qawluhu bi syarti taubati minas saghair wa adamil israri 'alaiha muraduhu annahu idza asarra 'alaiha sarat kabiratan falam tukaffir hal a'mal. Ucapan atau ungkapan para ulama dengan syarat melakukan taubat dari dosa-dosa, wa adamil israri 'alaiha, dan tidak berkekalan melakukan dosa-dosa kecil itu, artinya adalah annahu idza asarra 'alaiha, artinya apabila dia terus menerus melakukan perbuatan dosa kecil itu, sarat kabirah, maka yang kecil itu menjadi besar. Falam tukaffir hal a'mal, dengan demikian tidak bisa terhapus dengan amal-amal soleh yang dia lakukan. Jadi di sini secara tegas sekali pendapat ahlu sunnah wal jamaah bahwa yang dimaksud wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringkanlah amal saleh dengan amal iringilah
perbuatan kesalahan atau maksiat dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan baik itu dapat menghapuskan perbuatan maksiat itu. Maksudnya adalah maksiat-maksiat kecil, bukan maksiat-maksiat besar, sehingga tidak berpendapat dengan melakukan amal-amal saleh yang fardu itu dapat menghapus dosa, tetapi harus dengan melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Dengan melakukan akhlak yang baik itu akan menyebabkan seseorang itu menduduki tempat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kajian kita pada malam hari ini. Waktu Isya sudah masuk. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.